Shalom, puji nama Tuhan. Malam ini kembali kita akan mendengar renungan singkat. Tema yang saya akan bawakan kepada kita semuanya pada malam ini adalah tak mau disebut bodoh. Mungkin kalau kita lihat dari tema ini, semua orang tentunya tidak ingin disebut bodoh. Tetapi entah kenapa belakangan ini banyak sekali orang bodoh. Entah di dalam mengambil keputusan, sikap, atau tingkah lakunya sehari-hari. Atau dalam menghadapi banyak hal yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Bingung orang menghadapi situasi kondisi yang saat ini. Membuat mereka tidak bisa berpikir apa yang harus saya kerjakan dan lakukan. Dan akhirnya kita menjadi seperti orang bodoh. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Saya akan ambil ayat ini dari Efesus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak ingin disebut bodoh, berarti kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita supaya mengerti kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Firman renungan firman Tuhan yang selalu kita dengar dan kita baca itu harusnya kita lakukan dan kita jalani dalam kehidupan kita. Tidak meleset dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Itu kita mengerti dan paham akan firman Tuhan. Kalau kita mengerti dan paham akan firman Tuhan, kita tidak akan pernah disebut bodoh. Tetapi kalau kita melenceng dari kehendak Tuhan, berarti kita disebut bodoh. Saya yakin kita semua tidak mau disebut bodoh. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ada pendapat orang seperti itu belakangan ini. Saya nggak tahu Om. Situasi yang menakutkan saya ini, saya bingung apa yang harus saya kerjakan dan saya lakukan. Bangsa ini begitu takut, begitu gentar, begitu was-was, begitu cemas. Apa yang saya harus perbuat Om? Saya bingung. Saya nggak bisa mengambil keputusan dengan bijak dalam hal ini. Saya sudah ingin berbuat ini, melakukan ini, tapi kelihatannya tidak ada yang pasti. Sedangkan penyakit terus aja merajalela. Bahkan mungkin juga penyakit ini bisa mengunjungi saya. Tapi apa yang harus saya perbuat? Saya katakan, datanglah kepada Tuhan, berbicaralah kepadanya. Karena jalan keluar ada di dalam tangan Dia. Tetapi kalau kita tidak mengambil tindakan dan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita dan tidak berserah diri, inilah yang disebut bodoh. Jadi mari Bapak yang dikasihi Tuhan, persoalanmu apapun yang kau hadapi saat ini, datanglah kepada Tuhan. Yang pertama firman Tuhan berkata, seseorang dikatakan bodoh apabila ia hidup menjauh dari Tuhan. Jadi seseorang dikatakan bodoh apabila dia hidup jauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hanya di dalam Tuhanlah kita dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi kalau di luar Tuhan, banyak hal yang tidak bisa kita buat. Oleh karena itu jadilah kita orang bijak supaya kita tidak disebut bodoh. Kedua, kita disebut bodoh bila kita hidup tidak taat. Tidak patuh, tidak mengikuti peraturan yang ada. Pemerintah saat ini sudah menjelaskan, menerangkan kepada kita semuanya bahwa kita harus mematuhi peraturan yang ada pada saat ini. Tapi banyak orang tidak melakukan itu.
Bahkan firman Tuhan juga sudah mengajarkan kepada setiap umat manusia supaya mengikuti peraturan yang ada di dunia ini, yaitu pemerintahan yang ada. Tetapi kita tidak melakukan hal itu. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, yaitu yang kedua, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh dicontohkan dari firman Tuhan ini adalah yang mendirikan rumah di atas fatir. Di saat badai, di saat angin, di saat hujan kencang datang melanda rumah itu roboh. Dan orang yang bijak, orang yang pintar dan orang yang pandai, dia pasti akan mendirikan rumahnya di atas batu. Dia bangun dulu pondasi yang baik, baru dia susun batu-batu di atasnya. Inilah orang yang bijak. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat malam ini. Biarlah kiranya renungan pada malam ini kiranya memberkati kita semuanya, dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bila pada malam ini Engkau masih dapat memberikan kepada kami semuanya nasihat untuk kami dapat menjadi orang-orang yang bijak. Karena kami tahu dan menyadari saat-saat belakangan ini banyak hal yang membuat kami lupa, tidak ingat untuk apa yang harus kami perbuat. Tetapi biarlah Tuhan menyadarkan kami pada malam ini supaya kami dapat melakukan sesuatu yang baik, yang tentunya menjadikan kami orang bijak, yang sigap dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan malam ini. Haleluya. Amin.